Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Desi Rahmadana, dan Elsa Fijriya Sintia Hermaning Tias. Pada kali ini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kedatangan Islam di Indonesia. Baiklah, pembahasan yang pertama mengenai situasi politik kerajaan Indonesia sebelum masuknya Islam. Nah, masuknya Islam ke daerah-daerah di Indonesia tidak dalam waktu yang bersamaan. Di samping itu, keadaan politik dan sosial budaya daerah-daerah ketika didatangi Islam juga berlainan. Pada abad ke-7 sampai ke-10 Masehi, Kerajaan Sriwijaya meluaskan kekuasaannya ke daerah Semenanjung Malaka sampai Kedah. Hal itu erat hubungannya dengan usaha penguasaan Selat Malaka yang merupakan kunci bagi pelayaran dan perdagangan internasional. Datangnya orang-orang Muslim ke daerah itu sama sekali belum memperlihatkan dampak-dampak politik, karena mereka datang memang hanya untuk usaha pelayaran dan perdagangan. Keterlibatan orang-orang Islam dalam bidang politik baru terlihat pada abad ke-9 Masehi, ketika mereka terlibat dalam pemberontakan petani-petani Cina terhadap kekuasaan Tiang pada masa pemerintahan Kaisar Hisung. Akibat pemberontakan itu, kaum Muslim banyak yang dibunuh. Sebagian lainnya lari ke Kedah, wilayah yang masuk kekuasaan Sriwijaya, bahkan ada yang ke Palembang dan membuat perkampungan Muslim di sana. Kerajaan Sriwijaya waktu itu memang melindungi orang-orang Muslim di wilayah kekuasaannya. Kemajuan politik dan ekonomi Sriwijaya berlangsung sampai abad ke-12 Masehi. Pada akhir abad ke-12 Masehi, kerajaan ini mulai memasuki masa kemundurannya. Untuk mempertahankan posisi ekonominya, Kerajaan Sriwijaya membuat peraturan cukai yang lebih berat bagi kapal-kapal dagang yang singgah ke pelabuhan-pelabuhannya. Akan tetapi, usaha itu tidak mendatangkan keuntungan bagi kerajaan. Bahkan justru sebaliknya, karena kapal-kapal dagang asing ini seringkali menyingkir. Kemunduran ekonomi ini membawa dampak terhadap perkembangan politik. Kemunduran politik dan ekonomi Sriwijaya dipercepat oleh usaha-usaha kerajaan Singasari yang sedang bangkit di Jawa. Kerajaan Jawa ini melakukan ekspedisi pemelayu pada tahun 1275 Masehi dan berhasil mengalahkan kerajaan Melayu di Sumatera. Keadaan itu mendorong daerah-daerah di Selat Malaka yang dikuasai kerajaan Sriwijaya melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan tersebut. Nah, kelemahan Sriwijaya ini dimanfaatkan pula oleh pedagang-pedagang Muslim untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan politik dan perdagangan. Mereka mendukung daerah-daerah yang muncul dan daerah yang menyatakan diri sebagai kerajaan bercorak Islam, yaitu Kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur Laut Aceh. Daerah ini sudah disinggahi pedagang-pedagang Muslim sejak abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Proses Islamisasi tentunya berjalan di sana sejak abad tersebut. Kerajaan Samudra Pasai dengan segera berkembang baik dalam bidang politik maupun perdagangan. Karena kekacauan dalam negeri, akibatnya perebutan kekuasaan di istana, Kerajaan Singasari juga selanjutnya Majapahit tidak mampu mengontrol daerah Melayu dan Selat Malaka dengan baik, sehingga Kerajaan Samudra Pasai dan Malaka dapat berkembang dan mencapai puncak kekuasaannya hingga pada abad ke-16 Masehi. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai munculnya permukiman Muslim di daerah pesisir. Menjelang abad ke-13 Masehi, di pesisir Aceh sudah ada permukiman Muslim. Persentuhan antara penduduk pribumi dengan pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India memang pertama kali terjadi di daerah ini. Karena itu, diperkirakan proses Islamisasi sudah berlangsung sejak persentuhan itu terjadi. Dengan demikian, dapat dipahami mengapa kerajaan Islam pertama
Kepulauan Nusantara ini berdiri di Aceh, yaitu Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Setelah kerajaan Islam ini berdiri, perkembangan masyarakat Muslim di Malaka makin lama makin meluas. Dan pada awal abad ke-15 Masehi, di kerajaan ini lahir Kerajaan Islam yang merupakan kerajaan Islam kedua di Asia Tenggara. Kerajaan ini cepat berkembang, bahkan dapat mengambil alih dominasi pelayaran dan perdagangan dari Kerajaan Samudra Pasai yang kalah bersaing. Lajunya perkembangan masyarakat Muslim ini berkaitan erat dengan runtuhnya Sriwijaya. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, mata rantai penting pelayaran beralih ke Aceh. Kerajaan Islam melanjutkan kejayaan Samudra Pasai. Dari sini proses Islamisasi di Kepulauan Nusantara berlangsung lebih cepat dari sebelumnya. Untuk menghindari gangguan Portugis yang menguasai Malaka, untuk sementara waktu kapal-kapal memilih berlayar menelusuri pantai barat Sumatera. Aceh kemudian berusaha melebarkan kekuasaannya ke selatan sampai ke Pariaman dan Tiku. Dari pantai Sumatera, kapal-kapal memasuki Selat Sunda menuju pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa. Sementara itu di Jawa, proses Islamisasi sudah berlangsung sejak abad ke-11 Masehi, meskipun belum meluas. Tome Pires juga menyebutkan bahwa di Jawa sudah ada kerajaan yang bercorak Islam, yaitu Demak dan kerajaan-kerajaan di daerah pesisir utara Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Di samping masih ada kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu. Pengaruh Islam masuk ke Indonesia bagian timur, khususnya daerah Maluku, tidak dapat dipisahkan dari jalur perdagangan yang terbentang pada pusat lalu lintas pelayaran internasional di Malaka, Jawa, dan Maluku. Menurut tradisi setempat, sejak abad ke-14 Masehi, Islam datang ke daerah Maluku. Kemudian daerah Kalimantan Timur pertama kali diislamkan oleh Datuk Ribandang dan Tunggang Karangan. Kedua mubalik itu datang ke Kutai setelah orang-orang Makassar masuk Islam. Proses Islamisasi di Kutai dan daerah sekitarnya terjadi pada tahun 1575. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga mengenai cara-cara Islamisasi di Indonesia. Kedatangan Islam ke Indonesia dan penyebarannya kepada golongan bangsawan dan rakyat umumnya dilakukan secara damai. Saluran-saluran Islamisasi yang berkembang ada 6, yaitu saluran perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Yang pertama, saluran perdagangan. Di antara saluran Islamisasi di Indonesia pada tahap permulaannya ialah melalui perdagangan. Hal ini sesuai dengan kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 sampai abad ke-16. Perdagangan antara negeri-negeri di bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia, dan di mana pedagang-pedagang Muslim, Arab, Persia, dan India turut serta mengambil bagiannya di Indonesia. Penggunaan saluran Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan. Yang kedua, saluran perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu dari saluran-saluran Islamisasi yang paling memudahkan, karena ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir batin, tempat mencari kedamaian di antara dua individu. Kedua individu, yaitu suami istri, membentuk keluarga yang justru menjadi inti masyarakat. Dalam hal ini berarti membentuk masyarakat Muslim. Yang ketiga, saluran tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu saluran yang penting dalam proses Islamisasi. Tasawuf termasuk kategori yang berfungsi dan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia yang meninggalkan bukti-bukti yang jelas pada tulisan-tulisan antara abad ke-13 dan abad ke-18. Hal itu bertalian langsung dengan penyebaran Islam di Indonesia. Dalam hal ini, para ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu berusaha menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Yang keempat, saluran pendidikan.
para ulama, guru-guru agama, dan raja berperan besar dalam proses Islamisasi. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren yang merupakan tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Pada umumnya, di pondok pesantren ini diajarkan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, atau ulama-ulama. Yang kelima, saluran kesenian. Berkembangnya agama Islam dapat melalui kesenian seperti seni bangunan, contohnya masjid, seni pahat atau ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Melalui seni budaya, para kalangan ulama seperti Wali Songo mengajarkan Islam melalui pendekatan budaya agar mudah diterima oleh kalangan masyarakat. Dan yang keenam, saluran politik. Pengaruh kekuasaan raja sangat berperan besar dalam proses Islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyatnya juga akan mengikuti jejak rajanya. Rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi, dan raja sebagai panutan bahkan menjadi tauladan bagi rakyatnya. Dan pembahasan yang terakhir mengenai kerajaan Islam di Indonesia. Ada beberapa kerajaan Islam yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Demak, Kerajaan Panjangan, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Banten, Kerajaan Banjar, dan Kerajaan Kutai. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Maurah Selu dengan gelar Sultan Al-Malikus Saleh. Maurah Selu masih keturunan Raja Perlak. Mahdum Sultan Malik Ibrahim Johan berdaulat. Penaruh pertama tinta sejarah Kerajaan Samudra Pasai ini adalah Marah Silu yang memiliki gelar Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1267-an. Marah Silu sebelumnya adalah Raja Pasai yang menggantikan Sultan Malik Al-Nasir. Yang kedua, Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam didirikan pada tahun 1524 Masehi oleh Sultan Ali Muqayyad Shah. Peletak dasar Kerajaan Aceh Darussalam adalah Sultan Alauddin Riyad Shah. Kerajaan ini mencapai puncaknya pada masa Sultan Iskandar Muda, 1608 sampai 1637 Masehi. Yang ketiga, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan atas prakarsa para Wali Songo. Di bawah pimpinan Sunan Ampel Denta, Wali Songo bersepakat mengangkat Raden Patah sebagai raja pertama Kerajaan Demak. Ia mendapat gelar Raden Patah sebagai raja pertama Kerajaan Demak, dan ia mendapat gelar Senopati Jinbun Abdurrahman Penembahan Palembang Syaidin Panatagama. Yang keempat, Kerajaan Pajang. Kesultanan Pajang adalah pelanjut dan dipandang sebagai pewaris kerajaan Islam di Demak. Kesultanan Pajang terletak di Sartasura. Sekarang itu merupakan kerajaan Islam yang pertama yang terletak di pedalaman pulau. Usia kesultanan ini tidak panjang. Kekuasaan dan kebesarannya kemudian diambil oleh Kerajaan Mataram. Yang kelima, Mataram Islam. Kerajaan Islam Mataram didirikan oleh Penembahan Senopati. Setelah permohonan Senopati Mataram atas penguasa Pajang berupa pusaka kerajaan dikabulkan, keinginannya untuk menjadi raja sebenarnya telah terpenuhi. Sebab dalam tradisi Jawa, penyerahan seperti itu berarti penyerahan kekuasaan. Senopati berkuasa sampai 1601 Masehi. Sepeninggalnya ia digantikan oleh putranya yang pertama, Mas Jolang, yang terkenal dengan Sultan Seda Ing Kapyak yang memerintah sampai tahun 1613 Masehi. Yang keenam, Kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah kerajaan Islam yang pertama di Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh salah satu anggota Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati. Di awal abad ke-16, Cirebon merupakan daerah kecil di bawah kekuasaan Pakuan Pajajaran. Raja Pajajaran hanya menempatkan seorang juru labuhan di sana yang bernama Pangeran Walang Sungsang, seorang tokoh yang mempunyai hubungan darah dengan Raja Pajajaran. Yang
7. Kerajaan Banten. Kerajaan di Banten merupakan perluasan Islam yang dilakukan oleh Kerajaan Cirebon yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Perluasan wilayah itu dimulai dengan pendudukan Sunda oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1527 Masehi. Yang kedelapan, Kerajaan Banjar. Kesultanan Banjar merupakan kesultanan Islam yang terletak di Kalimantan bagian selatan. Kesultanan ini pada awalnya bernama Daha, sebuah kerajaan Hindu yang berubah menjadi Kesultanan Islam. Kesultanan Banjar berdiri pada tahun 1595 dengan penguasa pertama Sultan Suryansah. Islam masuk ke wilayah ini pada tahun 1470 Masehi bersama dengan melemahnya Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa. Yang terakhir, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di sekitar Sungai Mahakam bagian timur. Pada awalnya, Kutai merupakan kerajaan yang dipengaruhi ajaran Hindu dan Buddha. Islam berkembang pada masa kepemimpinan Aji Raja Mahkota. Penyebaran Islam dilakukan oleh seorang mubalik bernama Said Muhammad bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Wars. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai kedatangan Islam di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.